Oke, untuk memahaminya kita masuk ke contoh ya. Di sini ada sebuah batang yang masanya diabaikan dengan ukuran seperti gambar. Diberi gaya semisal di F1, F2, F3, F4. Perintahnya nanti pembuat soal akan memberikan satu titik di mana dia berperan sebagai poros. Nah, ini sebut saja pertanyaannya berapa momen gaya total, besarnya berapa, arahnya kemana jika batang ini berputar di poros A gitu ya. Oke, sekarang kita analisis. Yang pertama, sebelum kita menentukan besarnya, kita tentukan arah putarannya dulu. Nih, ini batang, porosnya di sini kata soal. Sehingga untuk arah momen gaya, jika diberi gaya F1 ke atas, maka arah putarannya coba perhatikan. Dia akan muter kemana? Searah jarum jam. Nah, sesuai kesepakatan aja, kesepakatan untuk torsi yang searah berarti ini positif ya, atau satu positif. Sekarang tahu dua, porosnya di sini ditarik ke bawah sini, maka dia akan muter ke sana dong. Berarti ini negatif seperti ini kan, porosnya terus sini saya tarik ke bawah. Nah berarti kan ujungnya berlawanan arah jarum jam ya. Nah sekarang F3. Nah F3 ternyata tepat di mana, di poros, sehingga F3 ini tidak menyebabkan batang itu berrotasi. Artinya ya sudah, momen gayanya 0. Jadi kalau ada gaya yang arahnya dari poros kemanapun arahnya, atau arahnya menuju poros dari manapun arahnya, itu momen gayanya sama dengan 0. Lanjut F4. Porosnya di sini ya dipegang di titik A, F4 arahnya ke bawah. Berarti kan kalau saya tarik ke bawah dia akan muter ke sana kan, searah jarum jam, sehingga momen gaya untuk F4 juga positif. Ya. Nah, sekarang kita tentukan besarnya berapa. Nah, biasanya saya lebih suka dijumlahkan seluruhnya gitu ya. Jadi jumlah torsi yang bekerja pada batang ini kita urutkan dari yang pertama, torsi 1 positif, jadi tau 1, torsi 2 itu negatif 2 ya. Kemudian torsi 3 berapa? 0. Nah ini tidak menyebabkan berotasi. Torsi 4 positif. Ya, jadi kamu tidak lupa nanti untuk membubuhkan tanda positif dan negatifnya gitu ya. Torsi 1 lihat udah tegak lurus, berarti perkalian antara R1 dan F1. Tahu dulu juga udah tegak lurus, berarti R2 dikali dengan F2 ditambah 0, nggak usah kita tulis. R4 nih, karena belum tegak lurus, berarti R4 dikali F4 yang tegak lurus kan ini. Sehingga kalau ini F4 berarti ini F4 sin 60 gitu ya. Dah ke bawahnya matematika. Nah yang sering salah itu adalah dalam menentukan lengan gayanya. Ingat, lengan gaya itu diukur dari poros ke titik tangkap gaya masing-masing gaya. Sehingga untuk R1, lengan gaya untuk F1 dari poros ke F1. Jadi bukan 20, tapi 20 tambah 20, 40 cm. 40 cm 0,4 meter dikali F1-nya misalkan 40 ya. Jadi lengan gaya F1 bukan 20 tapi 40. Lengan F2, R2 nih, R2 berarti kan dari poros ke F2, besarnya berapa? 20 cm, berarti 0,2, gayanya tulis 50. Lanjut F4. Nah, R4 berarti kan dari poros ke R4, 30, berarti 0,3. F4-nya berapa? 20 akar 3 sin 60. Ingat, setengah akar 3. 0,4 kali 40 16. Min, nolnya pinjam 2 kali 5 10. Nih, nolnya pinjam, hilang nolnya, 2 bagi 2 habis, 3 diakarin, akarin 3 kali 3 9, positif 9 ya. Ini akar 3 kali akar 3 kan 3. Nolnya tadi udah pinjam jadi 3 kali 3 9, 16 tambah 9 25 kurangi 10 berarti 15 positif. Nah kalau positif tadi sesuai perjanjian tanda di awal, kalau hasilnya positif maka arah putarannya adalah searah jarum jam gitu ya. Kalau misalkan negatif berarti ya arahnya berlawanan jarum jam seperti itu. Nah, ini model contoh yang pertama, soalnya batang yang masanya diabaikan, diberi beberapa gaya, kamu analisis arah momen gayanya, baru selesaikan secara matematik. Oke, soal tipe berikutnya next di video berikutnya.